Assalamualaikum. Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Video kali ini saya bikin cemilan yang super simpel banget. Hanya menggunakan 2 butir telur aja, tapi hasilnya banyak. Bisa untuk stok cemilan di rumah ataupun untuk ide jualan. Mau tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan wadahnya terlebih dahulu untuk mencampurkan semua bahannya. Masukkan 2 butir telur utuh. Tambahkan 180 gram gula pasir. Masukkan cake emulsifier sebanyak setengah sendok teh. Untuk cake emulsifier saya menggunakan SP, bisa juga diganti menggunakan TBM ataupun Ovalet. Kemudian kita mixer ketiga bahan ini menggunakan kecepatan tinggi sampai didapat tekstur adonan yang mengembang 2 kali lipat, putih, kental, dan berjejak. Untuk durasi mixernya nggak terlalu lama karena hanya menggunakan 2 butir telur utuh aja. Kurang lebih 3-5 menit. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, sudah berwarna putih pucat dan kental berjejak juga untuk tekstur adonannya. Kemudian mixernya masih hidup seperti ini, langsung aja saya masukkan santan sebanyak 200 ml. Untuk santannya saya dapat dari 1 saset santan instan berukuran 65 ml yang ditambah dengan air sehingga mencapai berat 200 ml. Untuk santannya dimasukkan secara bertahap seperti ini ya. Sambil terus kita mixer seperti ini, kecepatan mixernya bisa kita rendahkan sebentar. Setelah semua santannya masuk, ini terus aja kita mixer. Kita besarkan kecepatan mixernya menggunakan kecepatan tinggi sampai semua adonannya tercampur merata dan adonannya agak sedikit kental berjejak. Nah, ini sudah saya mixer selama 10 menit, santan dan adonan telurnya juga sudah tercampur merata. Kemudian saya matikan mixernya sebentar. Masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Untuk tepung terigunya sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu ya. Jadi ini langsung aja saya masukkan. Kemudian kita hidupkan kembali mixernya dan kita mixer sebentar saja, hanya sampai tepung terigu dan adonannya tercampur merata. Nah, ini dia semua adonannya sudah tercampur merata. Kemudian saya matikan mixernya. Saya tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian adonannya akan saya rapihkan yang menempel-nempel pada wadah. Dan saya aduk semua bahannya sampai adonannya berwarna hijau pandan dan semua adonannya tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah jadi. Adonannya sudah siap untuk kita pindahkan ke dalam cetakan. Untuk konsistensi dari adonan memang tidak kaku ataupun tidak terlalu kental. Jadi adonannya kurang lebih seperti ini. Kemudian adonannya saya sisihkan sebentar. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan cup plastik. Ini biasa digunakan untuk puding ya. Untuk bentuk cup dan ukurannya bisa disesuaikan selera dan kebutuhan masing-masing. Kita tuang adonannya ke dalam cup seperti ini. Kita tuangnya jangan sampai penuh karena nanti kuenya akan mengembang saat dikukus. Dituangnya kurang lebih setengah bagian dari cetakan atau dari cupnya. Tuang semua adonannya ke dalam cup sampai adonannya habis.
Nah, ini separuh adonan sudah saya tuang ke dalam 12 cup. Kemudian langsung aja kita kukus kuenya di kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Dan kukusannya juga sudah beruap banyak seperti ini. Kita susun cup kuenya ke dalam kukusan. Kemudian kita kukus kuenya selama 10 menit atau sampai kuenya matang. Setelah 10 menit dikukus, ini dia kuenya sudah matang. Bisa dilihat ini kuenya mengembang dengan sempurna. Aroma pandannya juga enak banget. Kemudian kita bisa angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Setelah kuenya dingin dan suhu ruang, ini dia hasilnya. Banyak banget walaupun hanya menggunakan 2 butir telur, tapi beneran ini rasanya enak dan hasilnya juga banyak sekali. Di sini saya sudah siapkan buttercream. Untuk resep buttercreamnya nanti akan saya tulis di kolom deskripsi box ya. Ini buttercream yang saya gunakan, yang biasa saya gunakan untuk menghias kue. Rasa buttercreamnya enak dan gak bikin ngandel di tenggorokan atau di langit-langit. Kita hias kuenya menggunakan buttercream seperti ini. Nah, sudah kelihatan menggunakan buttercream kayak gini aja hasilnya sudah cantik sekali ya. Resep satu ini cocok juga dijadikan ide jualan, bisa dititip di kantin sekolah ataupun sebagai isian snacks box untuk acara pengajian ataupun arisan di rumah. Kemudian supaya tampilannya lebih cantik dan menarik, ini saya tambahkan selai stroberi di atasnya seperti ini. Nah, ini dia moms, pandan cupcake-nya sudah jadi. Cara bikinnya sangat simpel banget dan mudah sekali. Hanya menggunakan 2 butir telur aja, tapi hasilnya banyak banget. Dan membuat kue ini modalnya nggak sampai 50.000, tapi hasilnya banyak banget. Menggunakan ukuran cup seperti yang saya gunakan, hasilnya 50 cup. Banyak sekali ya hasilnya dan cocok banget untuk ide jualan. Karena nggak sabar, ini langsung aja mau saya cicipi bagaimana rasa dari kuenya. Nah, bisa dilihat ini tuh tekstur dari bolunya lembut banget. Saya cicipi, bismillahirrahmanirrahim. Wow, beneran sekali rasa dari kuenya ini lembut banget. Serat dari kuenya itu berpori-pori kecil, jadi nggak bikin seret di tenggorokan. Manisnya pas dan aroma kue pandan bercampur dengan buttercream yang creamy banget, rasanya enak sekali. Yakin deh, makan 1 cup kue ini pasti nggak bakalan cukup. Oke moms, yuk langsung aja di recook resepnya karena bahan-bahannya juga gampang dan mudah untuk didapat. Resepnya anti gagal dan hasilnya juga banyak sekali. Terima kasih Mam sudah menonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya hanya di YouTube channel Diary Dapur Wika.